Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau yang disingkat menjadi HAM. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia, yang mana setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi, dijunjung tinggi, dihormati oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari filosofis tentang hakikat manusia. Dalam konteks Indonesia, filosofi ini tertanam pada Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk monopluralis. Pandangan ini menekankan bahwa manusia memiliki kodrat ganda, yaitu jasmani dan rohani atau raga dan jiwa. Manusia memiliki sifat kodrat ganda, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia pun juga ganda, yaitu sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pemahaman hakikat manusia ini menjadi dasar bagi konsep HAM di Indonesia. HAM diyakini sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia karena kodratnya yang istimewa. Hak-hak ini tidak dapat dipisahkan dari manusia dan harus dihormati serta dilindungi. Sejak proklamasi kemerdekaan, para pendiri bangsa Indonesia sepakat bahwa negara harus didasarkan pada hukum, yaitu Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Sama seperti negara lainnya, Indonesia memiliki konstitusi dasar yang memuat sejumlah hak asasi manusia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah contohnya. Namun dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, HAM tidak dimuat dalam piagam tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa pasal, terutama pada pasal 27 hingga pasal 34. Alasan dibalik hal ini adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, PBB disahkan pada tahun 1948. Bangsa Indonesia telah merumuskan hak asasi manusia dalam Deklarasi Pembukaan dan pasal Undang-Undang 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah Undang-Undang Dasar disahkan yang memuat rumusan hak asasi manusia lebih awal dibandingkan dengan DUHAM. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini bahkan terwujud sebelum kemerdekaan penuh diraih. Undang-Undang 1945 menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sejak awal kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Untuk memahami hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan analisis mendalam tentang pendekatan filosofis, historis, sosiologis, sistematis, dan yuridis fungsional. Pendekatan filosofis ini mengkaji hakikat dan makna HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan historis sosiologis melihat HAM dalam konteks sejarah dan sosial Indonesia. Pendekatan sistematis menghubungkan berbagai ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. Pendekatan yuridis fungsional meneliti bagaimana HAM diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum. Hak asasi manusia ini adalah hak yang mutlak, yang pasti dimiliki dan diperlukan oleh setiap individu, sehingga manusia bisa memperluaskan atau mengembangkan minat bakat mereka yang sesuai dengan keinginan setiap individunya. Hak dalam artian umum merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh setiap makhluk atau kelompok tanpa membedakan gender, suku, agama, kepercayaan masing-masing individu. Hak asasi manusia juga memiliki definisi yang berbeda, seperti salah satunya yang dikemukakan oleh Woolhouse bahwa HAM adalah sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia dan tidak boleh dihilangkan karena menghilangkan derajat kemanusiaan. Berdasarkan kesepakatan universal secara internasional yang membahas terkait HAM, salah satu hak paling dasar yang harus dilindungi dan dijamin secara hukum adalah hukum dan undang-undang adalah hak kebebasan atau kemerdekaan dalam menyampaikan isi pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Negara Indonesia pun juga ikut serta dalam menandatangani masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diselenggarakan aparat PBB. Tertulis pula pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pasal tersebut berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengemukakan pikiran baik secara lisan ataupun dengan tulisan.
Melihat berita terkait kekerasan terhadap warga desa Wadas yang telah menjadi perhatian publik, berbagai laporan pun dan penyelidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Kekerasan yang terjadi tidak hanya mengganggu keamanan dan ketentraman, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatus penegak hukum dapat berupa tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian hak-hak dasar warga. Dalam kasus Wadas, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk penghakiman, penangkapan, dan pengabaian hak-hak warga. Dalam analisis ini, kami akan memfokuskan pada dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparatus penegak hukum terhadap kekerasan kepada warga Wadas. Diharapkan pula agar analisis ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan diskusi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatus penegak hukum terhadap kekerasan kepada warga Wadas, serta bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menghadapi kekerasan tersebut. Nama saya Dias Fahri Rosyad dengan NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Lalu data yang kami kumpulkan akan dianalisis dengan perspektif politik untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran HAM oleh aparatus penegak hukum dapat berdampak kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menghadapi kekerasan tersebut. Pendekatan kualitatif kami pilih karena metode ini memungkinkan penulis untuk mendalami fenomena kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara mendetail dan kontekstual. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek dari pelanggaran HAM yang terjadi di desa Wadas, termasuk motif, dampak, dan respon masyarakat terhadap kekerasan oleh aparatus penegak hukum. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mendapat gambaran yang kaya dan holistik mengenai hal kompleks ini. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti ini berupaya menggambarkan secara rinci peristiwa kekerasan yang terjadi di desa Wadas. Tujuan dari deskriptif ini untuk menyediakan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai tindakan aparatus penegak hukum. Lalu, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai sumber data sekunder yang relevan. Sumber data ini meliputi laporan-laporan dari organisasi non-pemerintah atau NGO, artikel akademik, berita media, serta dokumen-dokumen resmi terkait dengan peristiwa di Wadas. Melalui studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai konteks sosial, politik, dan historis yang dilakukan oleh aparatus penegak hukum di desa Wadas. Lalu dalam analisis datanya, perspektif politik digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan kontrol yang ada di antara aparatus penegak hukum dan masyarakat sipil. Perspektif ini membantu mengungkapkan bagaimana struktur kekuasaan yang dapat mengeksplorasi bagaimana keputusan politik mengenai pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam dapat memicu suatu konflik antara negara dan masyarakat setempat yang kemudian berujung kepada kekerasan yang terjadi, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di desa Wadas. Perspektif politik juga memungkinkan kami untuk melihat bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menghadapi kekerasan ini, melibatkan dengan terjadinya strategi dan taktik yang digunakan oleh warga Wadas dalam merespon tindakan kekerasan oleh aparatus penegak hukum. Lalu dalam konteks ini, analisis ini juga mencakup pemahaman tentang peran aktor-aktor politik dan institusi hukum dalam melindungi atau justru memperburuk situasi HAM. Misalnya, analisis dapat mencakup evaluasi terhadap peran penegak hukum seperti polisi dan militer, serta peran lembaga-lembaga negara lainnya mengevaluasi sejauh mana institusi-institusi ini mampu menjalankan tugasnya secara independen dan adil, atau apakah mereka justru terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut. Dengan menggunakan perspektif politik ini, kami dapat mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan institusional yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya adanya kebijakan yang tidak adil, korupsi, atau kurangnya akuntabilitas. Lalu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif
Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif warga Wadasnya sendiri. Melalui wawancara dan kesaksian korban, kami berusaha memahami pengalaman langsung dari mereka yang terdampak oleh kekerasan tersebut. Pendekatan ini penting untuk memberikan suara kepada korban dan memastikan bahwa analisis ini tidak hanya berdasarkan dari pandangan dari luar, tapi juga mencakupi perspektif dari internal. Wawancara dengan masyarakat dapat mengungkapkan berbagai aspek yang tidak terjangkau oleh data sekunder, misalnya pengalaman sehari-hari warga dalam menghadapi intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran hak mereka dapat memberikan gambaran yang lebih hidup, mendalam mengenai dampak kekerasan yang mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Triagung Supadi dengan NIM 2022101103112338. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisa Dimensi Pelanggaran HAM Aparatus Penegak Hukum atas Kekerasan Terhadap Warga Wadas. Di sini bagian saya adalah mengenai kajian teori dan kerangka hukum HAM. Pada bagian ini saya membaginya menjadi 3 poin, yakni pada poin pertama yakni mengenai pelanggaran HAM, yang kedua adalah mengenai dimensi pelanggaran HAM, dan yang ketiga adalah mengenai aparatus negara dan kekerasan. Jadi pada pelanggaran hak asasi manusia sendiri, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan individu maupun kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menurut hukum dapat menghilangkan atau mencabut hak asasi seseorang. Lalu pada poin kedua sendiri yakni mengenai dimensi pelanggaran HAM. Hukum HAM internasional mengamanatkan negara atas pemenuhan hak asasi manusia setiap warganya. Jadi menurut kerangka hukum HAM sendiri, negara tidak mempunyai hak namun memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban atas pemenuhan hak setiap warganya. Yang dimana di sini juga diakui bahwa individu ataupun kelompok itu sebagai pemegang hak asasi manusia. Lalu pada poin kedua ini saya juga menggunakan teori dari kebijakan publik yang dimana dikemukakan oleh J. Anderson. Kebijakan publik atau public policy merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan-badan negara. Yang dimana kebijakan publik sendiri di sini ialah dimaksudkan penambangan batu andesit yang terjadi di Desa Wadas. Penambangan tersebut merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang mendapat penolakan dari warga-warga Desa Wadas karena beberapa faktor, dan salah satunya seperti yang disebutkan oleh Islami, salah satu faktor penolakan tersebut adalah ketidaksesuaian kebijakan pemerintah tersebut dengan nilai yang hidup dan ada di dalam masyarakat. Jadi kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat Desa Wadas tersebut, tentunya juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Lalu pada poin ketiga sendiri saya membahas mengenai aparatus negara dan kekerasan, di mana dalam penolakan terhadap kebijakan pemerintah sendiri, ini aparatus negara melakukan tindakan yang represif dan juga berlebihan. Padahal mengingat pada pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa yang pada intinya kebijakan berekspresi dan juga berpendapat sudah dijamin di dalam instrumen hukum nasional kita. Namun, tindakan aparat negara ini sepertinya mencederai jaminan hukum tersebut. Padahal aparat itu seharusnya mengayomi dan juga melindungi masyarakat dari adanya tindakan pelanggaran HAM. Namun sebaliknya, aparat malah menjadi salah satu pelaku pelanggaran HAM terhadap masyarakat ataupun individu tersebut. Jadi pelanggaran HAM tersebut dilansir dari beberapa portal berita, yakni berupa kekerasan, penangkapan, penyitaan barang pribadi, membuat pasca trauma setelah kejadian, dan juga kekerasan-kekerasan yang lainnya. Dimana ditinjau dari teori birokrasi yang dimana dikemukakan oleh Weber, ia mendalami konsep birokrasi ini dan menempatkannya dalam kerangka kerja yang lebih luas mengenai otoritas dan juga dominasi.
Jadi bentuk dominasi yang dibahas adalah otoritas legal rasional, di mana kekuatan formal berasal dari sistem aturan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kita dapat melihat bahwa perilaku tersebut bermanifestasi pada perilaku intimidasi dan juga tindakan represif terhadap warga wadas yang bersuara atau menyampaikan pendapat ataupun berekspresi terhadap lingkungannya sendiri. Aturan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang dimana diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, di situ dijelaskan tepatnya pada pasal 19 bahwa Polri harus beroperasi atau bertugas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Tantiaris Kananda dengan NIM 267 yang akan menjelaskan mengenai data dan hasil penelitian. Yang pertama adalah profil Desa Wadas. Desa Wadas adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berikut adalah profil singkat tentang Desa Wadas. Yang pertama mengenai lokasi dan geografi. Desa Wadas berada di wilayah perbukitan yang subur sehingga menjadikannya daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Lokasi geografis yang strategis ini membuat desa ini memiliki banyak sumber daya alam, termasuk tanah yang subur dan berbagai mata air yang vital bagi para penduduk desa setempat. Mengenai demografi dan ekonomi, mayoritas penduduk Desa Wadas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama penghidupan para warga desa. Komoditas utama yang dihasilkan adalah tanaman perkebunan dan juga kayu keras yang bernilai ekonomi tinggi bagi penduduk desa. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di desa ini dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan para warga. Mengenai konflik dan isu lingkungan, Desa Wadas telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 2019 karena rencana pemerintah untuk menambang batu andesit di daerah ini guna mendukung pembangunan Bendungan Bener. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, menyediakan pasokan air yang baku, dan mengurangi risiko banjir. Namun, rencana penambangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga desa. Mereka khawatir bahwa kegiatan penambangan akan merusak sumber mata air yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan pertanian mereka. Di Desa Wadas terdapat 27 mata air yang digunakan oleh penduduk setempat dan kehilangan sumber mata air ini dapat berdampak serius pada keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya mengenai dampak sosial dan ekonomi. Konflik ini juga mencerminkan kekhawatiran warga mengenai dampak lingkungan dan sosial dari penambangan. Meskipun pemerintah menawarkan kompensasi untuk tanah yang akan digunakan, banyak warga yang menolak karena mereka lebih mengutamakan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulannya adalah, Desa Wadas adalah contoh nyata dari kompleksitas antara pembangunan infrastruktur nasional dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini masih terus berlanjut, dengan harapan dapat menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kekayaan alam dan tantangan yang dihadapi, Desa Wadas menjadi simbol penting dalam diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Selanjutnya membahas mengenai hasil penelitian. Kekerasan terhadap warga Desa Wadas dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan warga menolak adanya pembangunan Waduk Bener. Masyarakat Wadas melindungi wilayahnya dari masuknya para perusak lingkungan, yakni pemerintah yang ingin menambang batu andesit untuk pembangunan Waduk Bener. Hal ini termaktub dalam pasal 354 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal ini mengakui hak asal-usul dan hak tradisional desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pasal 18 UUD 1945 juga mengatur tentang definisi pemerintah daerah dan tugas pokoknya. Melakukan kekerasan terhadap semua warga desa yang melakukan penolakan terkait adanya pembangunan Waduk Bener di daerah mereka karena warga setempat merasa dirugikan karena adanya pembangunan Waduk Bener tersebut. Warga Desa Wadas merasa resah karena salah satu kerugian yang akan dirasakan
dengan adanya pembangunan waduk bener ini adalah tercemarnya perairan di desa tersebut. Para warga menolak adanya pembangunan ini dikarenakan rumah mereka juga akan digusur guna kepentingan lahan terkait pembangunan waduk bener. Merujuk pada pasal 354 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dalam pasal 354 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memang mengakui hak asal-usul dan hak tradisional desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menjadi dasar bagi penolakan warga Wadas yang merasa bahwa pembangunan waduk tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka. Atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini, sudah jelas melanggar hak asasi manusia atau HAM untuk bebas berpendapat atas hal yang tidak disukai maupun disukai. Terlebih, aparat penegak hukum juga melanggar HAM karena melakukan kekerasan terhadap warga hingga adanya warga yang ditahan, dipukul, dan juga banyak korban yang mengalami luka-luka atas kejadian kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini. Di samping hal tersebut, adanya penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan bener atau waduk bener yang diklaim akan mengurangi potensi banjir dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pariwisatanya. Dikarenakan penambangan batu andesit disebut akan mematikan pencaharian warga lokal yang sebagian besar profesinya merupakan petani. Penambangan tersebut dianggap buruk untuk lingkungan sekitar karena dapat memicu adanya bencana tanah longsor karena pada area penambangan tersebut merupakan area penyangga kawasan Bukit Menoreh yang sangat rawan longsor. Sehingga hal ini menjadi alasan kuat mengapa warga Desa Wadas menolak adanya pembangunan bendungan bener atau waduk bener karena kerugian yang akan ditimbulkan karena adanya pembangunan ini sangat merugikan para warga. Karena adanya pembangunan tersebut dapat mematikan perekonomian warga dan juga menimbulkan banyak dampak bagi Desa Wadas dan sekitarnya. Terima kasih, sekian hasil analisa atau pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Billy Batur Zaman dengan NIM 581. Di sini saya akan membahas tentang analisa pembahasan. Di sini analisa pembahasan memiliki 3 poin penting, yaitu adalah yang pertama, pemerintah tidak boleh serta-merta langsung merusak sebuah daerah dengan dalih untuk pembangunan jika alasan tersebut digunakan dan ternyata merugikan masyarakat setempat sehingga dapat menghilangkan mata pencaharian masyarakat tersebut. Jadi itu di poin sebelum-sebelumnya yang telah dibahas bahwa pemerintah itu sewenang-wenang atau semena-mena merusak lahan dari Wadas, ya kan, yang isu yang sedang kita angkat. Nah, untuk poin ini itu ada pasal yang melindunginya, yaitu ialah pasal 354 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki atau hak-hak desa dan asal-usul dan hak tradisional desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang definisi pemerintah daerah, tugas pokoknya. Jadi itu pemerintah daerah itu memiliki tugas pokoknya masing-masing. Yang dimana tiap-tiap daerah itu memiliki wewenang sendiri yang tidak boleh atau aparat, meskipun itu aparat, jika itu merugikan daerah tersebut sehingga merusak mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Nah, aparat tersebut itu telah melanggar pasal yang telah berlaku yang saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu ialah melakukan kekerasan terhadap semua warga Wadas yang melakukan penolakan terkait adanya pembangunan waduk bener di daerah mereka. Karena warga setempat merasa dirugikan karenanya adanya pembangunan waduk bener tersebut. Dan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat setempat. Jadi pembangunan waduk benar itu merugikan masyarakat setempat sehingga mata pencaharian mereka itu tersulitkan karena konflik tersebut, ya kan? Karena konflik tersebut masyarakat dirugikan sekali, mulai dari mata pencahariannya. Terus habis itu ya pokoknya intinya tentang sumber pencahariannya lah. Terus habis itu yang ketiga
Yang ketiga yaitu ialah tentang kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah, mencuat saat warga Desa Wadas tersebut menolak adanya pembangunan batu andesit di desanya. Berdasarkan teori kebijakan publik atau publik polisi, yang dimana dikatakan oleh J.E. Anderson tahun 1979, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dalam hal ini penggunaan batu andesit yang terdapat pada Desa Wadas merupakan keputusan kebijakan pemerintah yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat, sebab keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirumuskan oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang. Terus habis itu dari segi demografi dan ekonomi, dan di sini juga terdapat bukti bahwa mayoritas penduduk Wadas Desa Wadas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Jadi itu dalam demokrasi dan ekonomi, penduduk Wadas itu bergantung pada sektor pertanian. Jika sektor pertanian itu dirusak, maka pencahariannya tersebut atau mata pencaharian penduduk setempat, warga Wadas, juga terkena imbasnya. Jadi itu ya banyak sekali poin-poin yang harus dijabarkan, tetapi terkendalanya waktu mungkin bisa sampai segini saja. Ada juga tentang kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara. Terus habis itu tentang pasal-pasalnya, diantaranya itu ialah pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terdapat banyak poin di dalamnya. Dan menurut saya segitu saja. Tentang tuntutan juga ada tuntutan yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah juga ada. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Dan kesimpulannya itulah yang pertama menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban pemerintah atas hal yang terjadi kepada masyarakat Wadas. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan atas adanya suatu kekerasan yang diakibatkan oleh aparatus negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.